Oke, kalau gitu selamat malam, good evening, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our sixth meeting, fifth meeting. Okay, in reading tree. So today we will learn sudah mempelajari mengenai understanding complicated sentence one. Jadi sekarang ke understanding complicated 2, yaitu modul 6. Tapi sebelum kita masuk ke modul 6, saya mau review sedikit sama pelajaran yang kemarin kita bahas ya. Oke, kemarin unit kemarin ini bukan unit 1 ya. Kemarin ini maksudnya review last week. Pertemuan kemarin, minggu kemarin itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 3 unit. Yang pertama complicated sentence 1, yang kedua relative pronoun, sama yang ketiga in clause ya. Saya mau coba dari in clause dulu. Ingat, in clause bisa digunakan jika memenuhi keempat syarat ya. Ada 4 kondisi di mana kita bisa menggunakan in clause. Nah, contohnya itu yang seperti saya tulis di PPT ya. Jadi yang pertama, terdapat 2 atau lebih hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, bila terdapat yang kedua, terdapat 2 atau lebih hal terjadi pada saat bersamaan, tapi salah satu kegiatan memakan waktu lebih lama ya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak sama kondisi yang pertama? Ayo, gimana penggunaan in clause pada kondisi yang pertama? Terdapat 2 atau lebih hal yang terjadi pada saat bersamaan. Ayo, kemarin baru dibahas. Halo, ada orang? Gimana? Ada yang bisa kasih contoh mengenai contoh dari in clause di kondisi pertama? Yang in clause, Mbak Tidim. In clause, penggunaan in. Waalaikumsalam, Mbak Mary. Penggunaan in, kondisi yang pertama, terdapat 2 atau lebih hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak? Gimana sih soal contoh kalimat in clause dengan kondisi ini, kondisi pertama? Misalkan ya, saya kasih contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama adalah father. Gimana? Baru ngasih father ya. Father is reading newspaper drinking coffee. Nah, gitu loh. Father was reading newspaper, drinking coffee. Jadi sambil baca koran, dia juga, father juga minum kopi. Ayo, yang lain. Gimana yang lain?
哇，这个很跳。Nah, ini saya masih review yang minggu kemarin ya. Saya review minggu kemarin. Saya mereview mengenai ink gloss. Ya, maksudnya ink gloss itu dapat digunakan oke, nanti sebentar saya jelaskan lagi ya. Ink gloss digunakan jika memenuhi beberapa kondisi, yaitu ada 4 kondisi. Yang pertama, terdapat 2 atau lebih hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi 2 hal terjadi pada saat yang bersamaan. Tadi saya minta gimana contohnya nih kalau kondisi ini ink gloss, kalimat ink gloss itu kayak gimana. Nah, terus Mbak Titin ngasih contoh tuh, I was cooking in the kitchen also singing a song dangdut. Kayaknya ini sering ya. Oke, Mbak Titin, jadi kalau misalkan ink gloss, Mbak Titin nggak perlu memasukkan also ya. Jadi udah benar nih, udah hampir benar nih. I was cooking in the kitchen singing a dangdut song, kalau mau kayak gitu, atau singing a song kayak gitu. Jadi also-nya udah tidak perlu lagi dipakai ya. Oke, sekarang kalau misalkan tadi nggak dengar, halo ya. Mbak Titin tadi hampir benar, Mbak. Mbak Titin tadi hampir benar, tapi kalimatnya itu tidak perlu dimasukin lagi, also itu tidak perlu masuk lagi, Mbak ya. Jadi kalau in clause itu kayak gini, I was cooking in the kitchen singing a song. Nah, itu udah cukup, itu udah benar. Nah, kalau tidak perlu dimasukin also ya. Oke, tapi itu masuk ke relative pronoun. Ayo, di situ lihat tabel yang sebelah. Jadi saya mundur ya dari kanan ke kiri. Relative pronoun itu terdapat beberapa kata ya. Relative pronoun itu adalah whom, which, that, sama whose ya. Nah, ingat kan, who itu untuk menerangkan subjek, whom juga subjek, which itu untuk benda ya, things, benda mati ya, subjek ditentukan kata benda. Tapi iya who sama who itu subjeknya itu maksudnya a person, benda hidup. Nah, kalau which itu benda mati. Oke, sekarang kalau that itu bisa juga dipakai buat benda, tapi juga bisa dipakai buat orang. Nah, terus whose itu untuk possession atau kepemilikan. Ayo, siapa yang bisa kasih saya contoh penggunaan whom? Ayo, whom. Ya, whom. Ayo, penggunaan whom kira-kira gimana? Whom itu menerangkan subjeknya ya.
是会读点哪高？读点一哦，一是什么？干嘛？就是你碰它，然后它会持续性扣伤害，然后这段时间你攻击它，你的攻击会加倍。那 Q 嘞？ Q 是缓速嘛？所以解法的话应该是 WEQ 哦。对 WEQ 对。接多漂亮。Oh, ya, karena di sini ada banyak orang ya, jadi 它 pasti 吸血 ada. 是被动吗？还是要买机械的东西？机械它的大招附有吸血，但是你可 Whom do 以 you think we should 因为 join? 罚单，你可以买那个振 Whom 奋 do you think we should join in the pack? Ya betul mbak, betul mbak Titin betul. Oke, ini kalau ini mbak, ini berarti penggunaan humnya mbak Titin dipakai buat jadi kalimat tanya ya dari benar. Oke. Oh harusnya we should join ya. Tapi we should invite mbak. Invite. Jadi siapa yang kira-kira siapa yang harusnya kita undang ya ke kelas gitu kan? Not join. Iya, oke kalau gitu. Gimana kalau penggunaan host? Ayo, ingat nggak kemarin nih kayaknya kita ada ke seperti 哦，它的 Q 是 host. 如果对方跑的话，他就对你扣血是。他跑的话，跑另一个地方他就不会受伤害。不会，它还是会伤害，就是目标会盯着它。哦，会他。每一秒都15个崩盘。呀，不是。Bukan harder mbak. Kalau talking itu bukan harder ya. Gimana kalau talking itu penunjuknya apa? Loud ya, not hard ya. Hard itu keras seperti batu gitu. Kalau untuk berbicara berarti kan ngomongin masalah suara. Oh, not loud. Cloud itu awan mbak. Loud. 骄傲，明天是 XRD，不用上课啊。老师赵杰，这曹姐不是也上是吧？你开课纲，那个丽丽是说课纲是那就应该是 Oke. 对吧？ Itu betul ya. Oh tulisannya seperti ini. Laut. Nah laut itu sama dengan apa? 让老干。Baby。 Kencang. Kencang ya. Volume ya. Itu maksudnya dalam volume ya. Oke, sorry. Agak rame. 但他不会主动攻击英雄。 Biasa-biasanya. Oke, kalau gitu ini cuma review. Yang terakhir ya. Itu complete sentence ya. Nah, 所以旁边有小兵的话，他会先打小兵哦。 sewaktu kita belajar complicated sentence, kita mempelajari mengenai posisi subjek, ya kan? Kita belajar menentukan di manakah subjeknya, di manakah verbnya, gitu. Misalkan mbak semuanya diberikan solusi subjek, misalkan Doni di suatu bacaan. Kira-kira perintahnya kemarin adalah tentukan verbnya yang Doni lakukan apa, berarti gitu. Misalkan apakah Doni membaca, apakah Doni naik sepeda, apakah Doni mengendarai mobil, nah seperti itu.